Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil azizil hamid. Khatama ala syahr Ramadan bihadzal 'id. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Puji syukur dan sanjung mari selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sampailah kita pada hari yang dinanti-nanti. Hari di mana kumandang takbir, kumandang tahmid dan tahlil menggema di seluruh penjuru persada bumi. Menandai telah selesainya bulan suci Ramadan. Bulan di mana seluruh aktivitas ibadah kita jalani dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1442 Hijriah kini telah meninggalkan kita. Ibadah selama bulan Ramadan telah pula kita lakukan dan telah usai hari ini. Kita berharap bahwa apapun yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini mampu menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, sebagai insan-insan yang muttaqin, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan ini hadirin, pasti setiap khutib akan menyampaikan pesan takwa. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa dalam arti menjalankan apapun yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarangnya.
menjalankan perintah-perintah Allah dengan segenap keimanan kita, diliputi oleh keikhlasan hati kita, hanya mengharap ridha Allah semata. Yakinkan pada diri kita hadirin, bahwa ketika kita jalankan perintah Allah, pasti akan mendatangkan kebahagiaan, kedamaian hidup dan kehidupan kita di dunia hatal akhir. Pesan takwa yang lain, mari kita jauhi apapun yang Allah larang untuk kita kerjakan. Diliputi oleh iman kita, hanya mengharap ridhonya semata. Yakinkan pada diri kita hadirin, bahwa pelanggaran atas larangan-larangan Allah hanya akan mendatangkan kehinaan, hanya akan mendatangkan kemudaratan hidup dan kehidupan kita di dunia hatal akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, Ramadan 1442 Hijriah telah berlalu meninggalkan kita. Bulan yang awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Bulan yang awalnya rahmat, pertengahan berikutnya ampunan Allah, dan akhir bulan itu janji Allah terbebasnya kita dari api neraka. Bulan itu kini telah pergi meninggalkan kita. Bulan di mana kita memupuk kesalehan ilahiyah kita dan kesalehan insaniyah kita, kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesalehan kita kepada sesama. Bulan di mana kawah candra di muka menggembleng iman dan takwa kita itu kini telah pergi meninggalkan kita. Bulan di mana selalu kita perdengarkan kalimat-kalimat dan doa-doa yang baik. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bulan itu telah pergi meninggalkan kita. Tidak lagi kita jumpai saudara-saudara kita berduyun-duyun ke masjid melaksanakan sholat tarawih. Tidak lagi kita jumpai saudara-saudara kita membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam kegiatan tadarus bersama. Tidak pula kita jumpai para penceramah di sela-sela sholat tarawih memberikan tausiah untuk meningkatkan keimanan kita, untuk menambah wawasan keislaman kita. Sekali lagi, bulan itu telah pergi, pemandangan yang indah itu telah berlalu dari diri kita. Maka benar apa yang telah Rasul kita sampaikan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatakullaha Ramadan. Kalau seandainya umatku itu ngerti, kalau seandainya umatku itu tahu begitu indahnya Ramadan, maka mereka pasti akan berharap bahwa seluruh bulan adalah Ramadan. Jikalau kita tahu hadirin betapa indahnya Ramadan itu, maka kita pasti akan selalu berdoa dan berharap bahwa seluruh bulan itu Allah jadikan sebagai bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis Ibnu Abbas ini sungguh memberikan sebuah pernyataan kepada kita betapa Ramadan itu telah pergi meninggalkan kita. Dan mudah-mudahan Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Dan hari ini kita merayakan 1 Syawal sebagai hari kemenangan kita, sebagai hari di mana kita merayakan kemenangan karena telah terbebas dan keluar dari bulan suci Ramadan.
Kita merayakan hari ini bisa jadi dengan atribut kita yang serba baru. Ada di antara kita yang mengenakan pakaian yang baru. Ada di antara kita yang kemudian menyiapkan kue dan hidangan di rumah kita. Dengan segala keterbatasan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tapi hari ini kita rayakan itu semuanya untuk menyambut kemenangan kita. Menyenangkan bagi kita karena kemenangan itu ada di hadapan kita. Tetapi hadirin, mari kita lakukan introspeksi pada diri kita. Mari kita lakukan muhasabah pada diri kita masing-masing. Benarkah hari ini kita pantas merayakannya sebagai hari kemenangan kita? Kita pantas merayakan hari ini dan menyatakan diri kita sebagai pemenang setelah kita berada dalam gemblengan kawah candra di muka Ramadan 1442 Hijriah. Dengan segenap kegiatan ritual yang kita lakukan selama bulan Ramadan, sehingga hari ini memang benar-benar kita bisa menyatakan diri kita sebagai pemenang. Ataukah hari ini kita rayakan dengan baju kita yang baru, dengan atribut duniawi kita yang baru, tapi sebenarnya kita malu merayakan hari ini dan menyatakan diri kita sebagai seorang pemenang karena kita telah menyia-nyiakan Ramadan, karena kita telah menyia-nyiakan bulan yang agung, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah yang lalu. Sekali lagi mari kita renungi, apakah hari ini kita pantas disebut sebagai pemenang dan sebagai pemenang sejati, bukan merayakan kemenangan kita hari ini dengan atribut duniawi kita yang baru, dengan baju kita yang baru. Rasul bersabda, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman taqwahu yazid. Yang dikatakan sebagai Idul Fitri itu bukan baju kita yang baru, bukan atribut duniawi kita yang baru, tetapi sebenarnya yang dikatakan sebagai Idul Fitri itu adalah ketika ketakwaan kita bertambah. Ketakwaan kita yang baru sebagai bukti hasil gemblengan selama bulan Ramadan 1442 Hijriah. Maka sekali lagi mari kita renungi, akankah diri kita pantas disebut sebagai Ramadan, sebagai pemenang ketika kita menyia-nyiakan Ramadan 1442 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Berikutnya yang kedua hadirin, setelah kita lalui Ramadan dan hari ini kita merayakannya sebagai hari kemenangan kita, maka berikutnya yang harus kita tanyakan pula pada diri kita, apa yang kita lakukan untuk hari esok kita? Apa yang akan kita kerjakan untuk hari nanti? Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hendaknya setiap kamu berpikir dan merenungkan apa yang engkau kerjakan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap kamu berpikir dan merenungkan apa yang akan engkau kerjakan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang engkau kerjakan. Maka renungan yang kedua adalah apa yang kita kerjakan setelah ini. Apa yang kita lakukan untuk mengisi hari esok kita setelah kita
keluar dari Ramadan 1442 Hijriah dan kita rayakan hari ini sebagai hari kemenangan kita. Apa yang harus kita kerjakan untuk esok hari kita? Pilihan kita ada 4 hadir. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhir. Hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, sa'idun fid dunya wa khusranun fil akhirah. Bahagia hidup di dunia, tapi kebahagiaan hidup di dunia ini melalaikan kita dari Allah, menjauhkan kita dari syariat-syariat Allah, sehingga walaupun kita bahagia hidup di dunia, tapi sengsara hidup di akhirat. Pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga hadirin, khusranun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Susah kita hidup di dunia, sengsara kita hidup di dunia, tapi tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap melaksanakan perintah, menjauhi larangan, sehingga walaupun sengsara hidup di dunia, tapi bahagia hidup di akhir. Pilihan yang ketiga. Dan pilihan yang keempat, khusranun fid dunya wa khusranun fil akhirah. Sengsara hidup di dunia, melarat hidup di dunia, dan kesengsaraan hidup di dunia itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari syariat-syariat, sehingga sengsara hidup di dunia terbawa pula sengsara hidup di akhirat. Itu 4 pilihan hidup kita, dan ini yang harus kita rencanakan. Apa yang harus kita pilih di antara 4 pilihan hidup itu? Tentu sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang menggunakan akal pikir yang jernih, kita pasti akan memilih sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhir. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Itulah pilihan masa depan kita. Sebagaimana doa yang selalu kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Persoalannya hadirin, ketika kita ingin bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat, bagaimana caranya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya, afdaluhu qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatun mu'minatun tu'inu ahadakum 'alal iman. Untuk bisa meraih kebahagiaan hidup dunia dan bahagia hidup di akhirat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, ada 3 cara. Yang pertama, qalban syakiran, hati yang selalu diliputi oleh rasa syukur. Itulah kunci bahagia hidup dunia, bahagia hidup di akhirat. Hati yang selalu diliputi oleh rasa syukur, apapun keadaannya, apapun keadaan yang kita miliki, apapun kondisi yang kita punya, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa pandemi tetap disyukuri. Kondisi apapun yang ada pada diri kita tetap kita syukuri. Yakinkan bahwa apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Walaupun bisa jadi apa yang Allah berikan itu tidak bersesuaian dengan keinginan dan kemauan kita, tapi yakinkan itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang menurut kita itu tidak baik, tapi justru itu yang baik menurut Allah untuk kita. Dan bisa jadi
apa yang kita sukai, kita cintai, tapi itu justru tidak baik menurut Allah untuk kita. Maka ketika hati kita selalu bersyukur, maka pasti hati kita akan diliputi oleh perasaan bahwa apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik untuk kita. Husnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah suudon. Dan ketika orang selalu bersyukur, maka pasti dia akan selalu berusaha lebih baik dan lebih baik. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, esok lusa lebih baik dari hari ini, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Itulah kunci kebahagiaan hidup yang pertama, hati yang selalu bersyukur. Maka mari kita jalani hidup ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua hadirin, walisanan dakiran, lisan yang selalu berzikir, lisan yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Itulah kunci bahagia hidup. Lisanan dakiran, lisan yang selalu berzikir. Kalau kita maknai dalam konteks kekinian, lisanan dakiran bisa berwujud lisan yang selalu daripadanya keluar kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang menyejukkan hati orang lain, perkataan yang tidak pernah menyakiti telinga orang lain, perkataan yang tidak pernah membuat hati orang lain menjadi marah. Lisanan dakiran. Apa makna berikutnya? Ketika setiap kita memiliki lisanan dakiran, pasti kehadiran kita di tengah masyarakat, kehadiran yang membawa rahmatan lil alamin. Itulah kunci bahagia hidup, bahwa kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat selalu menyenangkan orang lain, menggembirakan orang lain, membawa rahmat bagi orang lain. Tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah kemudian kehadiran kita dianggap sebagai orang yang selalu membuat onar, yang selalu membuat orang lain tidak bahagia. Maka lisanan dakiran akan menjadikan kita sebagai orang yang jauh dari kalimat al-muflis, orang-orang yang susah, orang-orang yang payah di hari akhir. Kata Nabi, innal muflisa min ummati ya'ti mi yaumil qiyamati bis sholati wa siyami wa zakati wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa kashafa dama hada wa daraba hada wa yu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuda alaihi summa turiha finnar au kama qala. Sebuah hadis yang panjang yang memberikan sebuah gambaran kepada kita, orang yang merugi di hari akhir. Siapakah itu? Mereka-mereka yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, tapi dia juga datang dengan menyakiti hati orang lain, mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat orang lain sakit hati, pernah memukul orang lain, mengeluarkan darah orang lain, pernah mengambil hak yang bukan miliknya. Lalu kata Nabi, maka kemudian pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya itu Allah ambil untuk diberikan kepada orang yang pernah didoliminya itu, yang pernah disakitinya itu, sampai habis seluruh pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Dan ketika tidak cukup kata Nabi, maka kemudian dosa orang yang didolimi, kesalahan orang yang didoliminya itu diambil untuk diberikan kepada orang yang tadi ahli sholat,
ahli puasa dan ahli zakat menghadap kepada Allah yakin akan masuk surga, justru summa turiha finnar, dilemparkan Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka lisanan dakiran adalah sebuah makna kehadiran kita di tengah-tengah komunitas kita yang selalu berterima menjadi rahmatan lil alamin. Karena kalimat-kalimat kita, karena perilaku kita, karena ucapan-ucapan yang baik yang selalu keluar dari lisan kita. Itulah kunci kebahagiaan hidup yang kedua. Dan terakhir hadirin, kunci kebahagiaan hidup yang ketiga kata Nabi, ketika kita memiliki pasangan hidup yang selalu mengarahkan kita kepada kebenaran dan keimanan. Kalau hadis ini kita maknai letterlek, seorang suami yang memiliki istri yang selalu mengarahkannya kepada kebaikan, itulah kebahagiaan hidup. Seorang istri yang punya suami yang selalu mengarahkan kepada kebaikan dan keimanan, itulah kebahagiaan hidup. Dalam bahasa dan konteks yang lebih luas, ketika kita memiliki komunitas, teman hidup, saudara, sahabat yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran, itulah sesungguhnya bahagia hidup. Ketika komunitas ini selalu mengarahkan kita kepada kebaikan, selalu mengingatkan kita untuk berbuat kebaikan, selalu mengarahkan kita kepada keimanan apapun bentuknya. Komunitas yang ada atau komunitas yang ada di jejaring sosial kita selalu mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran, itulah sebenarnya kebahagiaan hidup. Maka sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, kebahagiaan hidup dunia dan bahagia hidup di akhirat itu bisa diraih manakala kita memiliki komunitas yang baik, komunitas yang selalu mengarahkan kita kepada kebenaran dan keimanan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka rencana kita setelah hari ini, di mana kita harus merencanakan hidup dan kehidupan kita agar bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, mari kita tempuh dengan hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan komunitas yang selalu mengarahkan kita kepada kebenaran dan keimanan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kiranya yang perlu kita renungi dalam menapaki 1 Syawal 1442 Hijriah ini. Mari kita renungkan, benarkah kita sebagai seorang pemenang ketika kita kemudian menyia-nyiakan Ramadan? Maka mudah-mudahan Ramadan yang lalu akan selalu membuat kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Yang pertama. Dan yang kedua, mari kita renungi hari esok kita isi dengan selalu bersyukur, selalu berperilaku yang baik, mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, dan senantiasa membentuk komunitas yang mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni khilaf dan dosa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kepada kita hidayahnya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini sehingga selamat di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tutup khutbah ini dengan sejenak bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amuhu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatil qur'anina wa jami'il ibadatina ya Allah anta ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan, sekaligus mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.